Tidak ada, Bu. Ada Pak di sana. Tidak ada. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan sapa membuka. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sapa. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menyebarkan tentang pemahaman budaya positif yang harus kalian terapkan di lingkungan luar maupun di sekolah. Siapa yang sudah tahu apa itu budaya positif? Budaya positif itu apa sih? Semua dari kalian pasti tentunya sadar atau tidak sadar sudah menerapkan budaya positif itu ketika kalian berada di sekolah. Cuma kalian tidak tahu ini budaya positif itu bukan. Budaya positif itu apa? Tradisi yang baik, tradisi yang baik, tradisi yang baik, tradisi yang baik. Tidak dia mendengarkan kamu. Ini dia budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kebiasaan yang berpihak pada murid. Kalau itu dilakukan, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pada akhirnya penerapan budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini akan mewujudkan siswa-siswa yang memiliki karakter bertanggung jawab. Itu yang diharapkan. Apa itu budaya positif? Seperti apa contohnya nanti akan dikasih contoh. Nah, nanti penting budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah bukan hanya sekedar tren, bukan hanya sekedar ingin mendapat imbalan, bukan hanya sekedar biar dipuji oleh guru atau oleh teman-teman, tetapi adalah suatu kewajiban yang kita lakukan bersama untuk menciptakan kenyamanan di dalam proses pembelajaran, ketenangan di dalam proses pembelajaran. Jadi di sekolah bukan hanya sekedar dari tren, tetapi fondasi utama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Bagaimana sebuah sekolah bisa membentuk budaya positif itu dapat memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa dan menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka, masa depan kalian. Nah, budaya positif itu contohnya kayak apa? Nih, ini contohnya. Datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, dan ketika ke sekolah bertemu guru disambut oleh guru bersalaman, tersenyum, karena motto sekolah kita ada senyum, sapa, salam, ya, sopan santun, itu harus kita terapkan. Bertemu kakak kelas nggak hanya langsung saja, tetapi menyapa, ucapkan selamat pagi, selamat siang, apa kabar. Begitu juga kalau kita bertemu dengan dewan guru. Nah ini budayakan senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya tepat waktu datang ke sekolah. Tadi sudah dijelaskan. Kenapa kita harus tepat waktu datang ke sekolah? Kenapa harus tepat waktu? Biar dia dikuncikan. Tidak dikuncikan. Bagaimana itu? Supaya tidak dikuncikan. Supaya disiplin. Jadi tepat waktu datang ke sekolah bukan hanya untuk supaya tidak dihukum, cepat ditutupin pagar, tapi lebih pada menekankan bahwa kita adalah pribadi yang harus menekankan tanggung jawab. Kenapa? Ketika kita berada di sekolah, kita sudah namanya membuat kesepakatan bahwa datang ke sekolah sebelum jam 7 kurang 5 menit. Ini adalah contoh budaya positif yang mungkin sudah kita terapkan di sana. Sudah. Saya rasa kalian kalau terlambat itu paling 1-2 orang saja ya. Oke. Lanjut. Suasana kelas yang menyenangkan, adanya interaksi, adanya saling mendukung, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kalian termotivasi belajar karena suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini budaya positif juga atau tidak? Ya. Iya. Merawat tanaman, merawat semua fasilitas yang ada di sekolah itu merupakan bentuk pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita ada Jumat bersih, ya. Ini merawat tanaman.
banyak tanaman yang harus kita rawat bersama, bukan merusak tapi harus kita rawat. Ini adalah bentuk dari budaya positif. Nah, bila guru menjelaskan, murid mendengarkan. Itu salah satu bentuk sikap saling menghargai. Ini juga bagian dari budaya positif. Bukan ketika guru menjelaskan kamu sibuk main handphone, kamu sibuk berbicara dengan kawan kamu, tapi tolonglah dengarkan. Nanti ada waktunya ketika guru memberikan kesempatan, kamu boleh berbicara. Kemudian selanjutnya budaya positif itu kayak apa sih di sekolah? Nih, melaksanakan tiket kelas. Tadi pada saat upacara sudah jelaskan, sudah menyebutkan kelas mana yang bersih, ya. Itu adalah salah satu budaya positif yang boleh, wajib, dan harus kita terapkan bersama. Jadi budaya positif itu pada intinya ini menimbulkan kenyamanan, ketenangan di dalam proses pembelajaran. Kalau kamu belajar dalam kondisi kelas yang kotor, enak atau tidak? Enak atau tidak? Tidak enak. Belajar dengan guru, ada guru di dalam kelas, kondisi tong sampah masih penuh, kan tidak enak. Seperti itu ya. Jadi ini melaksanakan tiket kelas, melakukan kebersihan sekolah. Ini Jumat bersih. Jumat bersih adalah satu kebiasaan yang memang kita lakukan sebulan sekali, dan ini merupakan budaya positif yang harus kita terapkan. Merawat selain tanaman, dinding sekolah, selasar sekolah, lingkungan sekitar sekolah yang lainnya juga harus dirawat bersama. Bukan lingkungan sekolah. Dan ada lagi nih. Nah, ini yang terpenting. Gunakan wadah tempat minum dan makanan guna ulang sebagai bagian dari apa ini? Kebersihan. Budaya positif. Mengurangi plastik. Mengurangi sampah plastik. Zero sampah plastik. Maka sekolah melakukan gerakan yang namanya membawa wadah makan dan minum dari rumah. Jadi kemudian ada lagi, kelas kalian sudah menyediakan galon itu isi ulang. Jika saya rasa dengan botol satu ini kan masih kurang ya nantinya. Kalau boleh mengisi ulang sudah disediakan oleh kalian boleh isi ulang. Nah, ini fungsinya. Jadi kenapa wadah plastik, bisa berulang kali itu bisa dibawa ke sekolah? Supaya apa? Kita mengurangi sampah plastik. Dan kalian juga sudah membiasakan untuk membawa pulang sampah ke rumah. Kenapa di sekolah kita ini tong sampahnya di Selasa sudah tidak ada lagi? Ini juga bagian dari budaya positif. Supaya apa? Mengurangi timbunan sampah yang ada di sekolah. Nah, itu tujuannya. Jadi ini bagian dari budaya positif. Kita sama-sama. Kamu yang membuang sampah, kamu yang mengkonsumsi makanannya, sampahnya harus kamu tanggung jawab, buang sendiri, gitu ya, buang ke tempat yang semestinya harus dibuang, bukan buang sembarangan. Oke, dari sini, dari contoh-contoh itu, ada lagi nggak yang kamu mungkin punya pendapat lain? Budaya positif yang lain itu contohnya apa? Selain yang disebutkan tadi, apa? Kira-kira apa? Berkata sopan, ya enggak? Tidak berbicara kasar, berbicaralah dengan sopan kepada semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Apalagi kira-kira? Berpakaian yang rapi. Budaya positif gak itu? Iya, baju dimasukkan. Kemudian gunakan atribut yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Itu budaya positif yang harus kalian terapkan. Nah, anak-anak selanjutnya, apa itu keyakinan kelas? Kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat untuk menciptakan keteraturan di dalam kelas. Setiap kalian, setiap kelas itu harus memiliki yang namanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan semua harus menaatinya. Itu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas sama ya. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif. Jadi keyakinan kelas itu bagian dari disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, sekarang kita sama-sama yuk mengajak kalian kita buat keyakinan kelas kita, di mana keyakinan kelas itu bisa kita gunakan untuk menumbuhkan kenyamanan di dalam kegiatan pembelajaran. Keyakinan kelasnya apa aja?
tujuannya untuk apa sih? Seperti keyakinan kelas itu tujuannya untuk apa? Menjaga kelas Menjaga keteraturan, kenyamanan, ketertiban di dalam kelas. Oke? Lanjut kita. Nah, sekarang kita buat yuk keyakinan kelas. Siapa yang punya pendapat untuk membuat keyakinan kelas? Kira-kira apa? Yang pertama, ibu buat di sini boleh ditambahkan ya. Apa? Tepat waktu datang ke sekolah. Apa lagi? Apa lagi? Iya, berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Apa lagi, Nak? Iya, membawa botol dan wadah. Lagi apa? Membawa pulang sampah. Apa lagi? Tidak. Kalau tidak berbicara kasar itu kan kalimat negatif ya, karena ada kata tidak. Berarti kita ganti apa nih? Berbicara sopan. Nah, lagi Nak? Harus mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu satu. Mendengarkan. Menjelaskan. Tidak makan di saat jam pelajaran. Nah, itu kan kalimat negatif, kalimat positifnya apa yo? makan di kelas. Makan sama bisa. Iya. Makan di kelas. Pakaian rapi sudah. Apa lagi kira-kira? Hah? Tiket kelas. Melaksanakan tiket kelas. Tambahin lagi Kak, menjaga kebersihan kelas. Baik sampai nanti lagi kita akan menjaga kebersihan kelas ya. Kebersihan kelas. Oke, ini saja dulu nanti ya. Oke. Apa? Nih, ini dia. Ini oke. Nah, ini keyakinan kelas yang tadi Ibu sudah bertanya kepada kalian, sepakat dengan yang sopan, yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Ketiga, membawa botol dan wadah guna ulang. Ini sebagai bentuk pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah kita. Yang keempat, membawa pulang sampah. Ya, karena sekolah kita sudah mengurangi tong sampah. Kemudian berbicara yang sopan, dengan siapapun harus berbicara yang sopan, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dikeluarkan, yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Tidak usah ya, namanya. Kemudian mendengarkan guru menjelaskan. Kalau guru menjelaskan di depan kelas, didengarkan. Kalau mau bertanya, angkat tangan. Bu, saya punya pendapat seperti ini, silakan berbicara ya, sopan. Kemudian makan saat jam istirahat. Kalian diperbolehkan makan bekal dari rumah, silakan pada saat jam istirahat. Dan selanjutnya adalah melaksanakan tiket kelas. Kita sudah ada jadwal tiket, tolong dilaksanakan. Tidak ada istilah tidak melaksanakan tiket kelas. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi itulah anak-anak keyakinan kelas. Ibu berharap disiplin positif yang tadi sudah diberikan kepada kalian bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah kita, bisa kalian gunakan sebagai bentuk untuk menumbuhkan kenyamanan di dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan tentang disiplin positif. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita berjumpa minggu depan.
Diseminasi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita lanjutkan, saya serahkan kepada Bu Dina untuk memberikan diseminasi pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Kepada Bu Dina kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi saya di kesempatan hari ini ingin berbagi tentang budaya positif yang menurut saya sangat perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMA Negeri 7 Pontianak. Dan ini juga menjadi bagian tugas kami calon guru penggerak angkatan 11. Jadi konsep inti budaya positif itu adalah yang pertama adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sehingga dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sedikit tahu tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kita tahu bahwa pembelajaran ini adalah satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan gaya belajar sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ada kesalahpahaman terhadap teori kontrol untuk pembelajaran kita. Yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua adanya ilusi bahwa guru memberikan hukuman yang berlebihan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu baik. Lalu ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Ilusi murid harus mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan kita, keinginan guru. Jadi mungkin dari 6 poin ini secara tidak langsung maupun langsung kita alami ya Bapak Ibu. Kita mungkin kadang memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu dengan kita sendiri yang menentukan deadline-nya. Kemudian kita terkesan kalau anak melakukan satu kesalahan, kita hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi terhadap kesalahan yang sudah mereka buat. Itu ya. Yang kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol, yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Kemudian realitas kita itu ternyata berbeda. Semua orang bisa melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami bahwa setiap orang itu tentu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang-menang. Itu stimulus respon dan teori kontrol ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Kemudian sebagai seorang pendidik kita pasti memiliki tujuan.
yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini kalau menurut saya Bapak Ibu itu sangat perlu diterapkan di sekolah kita. Mengingat mungkin kita secara tidak langsung suka istilahnya sering menerapkan satu pembelajaran atau kebijakan-kebijakan yang cenderung menguntungkan diri kita sendiri tanpa melihat apa sih yang anak-anak kita mau. Tentu kita harus pada dasarnya seorang guru harus bisa mendengarkan keinginan-keinginan anak-anak kita. Oke? Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang telah disepakati bersama. Kita bisa mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di dalam nilai kebajikan ada Ibu Primary School, yaitu adanya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa keingintahuan, kreativitas, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan dapat memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ini nilai-nilai kebajikan yang mungkin perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah. Nah, apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa itu 5 kebutuhan dasar kita? Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia pasti ingin bertahan hidup. Caranya bagaimana? Pasti dengan makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian adanya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, mengendalikan arah dirinya. Kemudian penguasaan, lebih pada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kesenangan, bermain, antusiasme, humoris dan tertawa. Jadi ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita harus tahu bahwa inilah anak-anak kita itu membutuhkan ini sebenarnya. Mereka membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai orang guru. Kemudian ketika mereka melakukan satu kesalahan, mungkin ada hal-hal yang menyebabkan mereka melakukan tindakan seperti itu. Misalnya adanya ingin dipandang, itu penguasaan, kesenangan, dan adanya kebebasan. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu adalah menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Jadi anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan, misalnya dia berusaha untuk tidak terlambat, itu karena hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mereka tidak terlambat karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, acuan kita sebenarnya pada motivasi intrinsik, yaitu bagaimana seorang anak itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik inilah yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Jadi tidak datang terlambat bukan karena takut pada hukuman, tapi itu merupakan tanggung jawab mereka. Oke, selanjutnya, nah, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi? Nah, hukuman yang pertama adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal anak terlambat, tidak ada di dalam aturan, tiba-tiba kita suruh mungut sampah. Kemudian mungkin kita suruh bereskan kelas. Nah, ini hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan.
atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Yang kedua adalah konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau konsekuensi ini kita sudah sepakat dengan anak. Jadi untuk menumbuhkan kedisiplinan kita melakukan suatu kesepakatan. Jadi sudah direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya bahwa konsekuensi itu akan diterima bila ada pelanggaran. Lalu yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, ini yang dimaksud dengan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada menghukum sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, kita ini di posisi yang mana? Dan seharusnya kita tuh harus di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, atau memantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini. Kita di posisi yang mana sebenarnya? Oke ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, contoh penerapan posisi kontrol guru, murid terlambat datang ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, seorang guru itu akan berkata seperti ini, tidak mengikuti pembelajaran selama 1 jam pertama dan meringkas di luar kelas. Silakan kamu meringkas di luar kelas karena kamu tidak mengikuti pembelajaran saya, karena terlambat. Nah, ini hukuman, ini contoh hukuman. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja terlambat dan mengecewakan ibu bapak? Ini membuat anak membekas dalam hatinya, ternyata dia itu melakukan tindakan yang melukai orang lain, jadi membuat dirinya bersalah. Jadi kalau kita mau ngomong sama anak tuh mesti hati-hati, ternyata ada posisi kontrol yang kita ini di posisi yang mana. Kemudian, ini sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini saja. Sudah tidak ada apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu ringkas pelajaran jam pertama dan jangan diulangi lagi. Ini contoh sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer itu seperti apa? Nah, dengan kasus yang sama, kalau sebagai manajer ini adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini memberikan solusi? Iya ya, ini memberikan solusi kepada anak. Kita tidak menyalahkan anak, tapi berusaha untuk bagaimana anak itu belajar dari kesalahan dan mencari solusi dari kesalahannya. Kemudian kita masuk pada keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mempraktekkan, dan ini saya sudah lakukan di kelas, bahwa ketika kita pertama kali masuk ke kelas, kita tentunya membuat satu kesepakatan kepada anak. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Kenapa seharusnya kita itu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Kalau peraturan kelas mungkin sama peraturan kelas, tapi tentunya kalau peraturannya istilahnya kayaknya sepertinya ada konsekuensi bila kita melanggar. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini saya melakukan di kelas 12E. Jadi pertama kali ketika saya masuk, anak-anak saya minta untuk membuat keyakinan kelas, dan mungkin ini bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas, bahwa kita sama-sama punya keyakinan bahwa apa sih yang harus kita lakukan untuk untuk menerapkan budaya disiplin di kelas, untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar di kelas, maka kita harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, yaitu berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, bukan pernyataan negatif. Misal, kalau pernyataan negatif itu tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Itu negatif ya Bapak Ibu ya. Nah, kita buat kalimat positifnya. Kira-kira apa? Tanpa ada kalimat tidaknya.
Kira-kira apa Bapak Ibu? Hah? Berarti mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Jadi jangan mengeluarkan kata yang ada negatifnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimat-kalimat keyakinan kelas itu tidak perlu panjang, simple, yang jelas anak langsung membekas di hati dan otak mereka. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas ketika kita berada di kelas diminta, kalau saya mereka pakai kertas, tempelkan ke papan tulis, kemudian dari situ kita merangkum mana poin-poin yang kita bisa satukan, kemudian kita pilah-pilah, setelah kita pilah baru kita simpulkan, dan kemudian itulah yang menjadi keyakinan kelas, di mana semua anak itu harus menyetujui itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini kita masuk pada segitiga restitusi. Merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ketika kita menemukan kasus-kasus anak di sekolah kita yang mungkin tadi dari 5 poin posisi kontrol guru, mungkin kita, kalau saya jujur, saya terkesan itu lebih banyak menghukumnya Bapak Ibu. Dan setelah saya mengikuti CGP, mungkin saya sedikit banyak belajar bahwa guru itu jangan terkesan sifatnya suka memberikan hukuman atau membuat rasa bersalah kepada anak. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini bisa sebagai seorang pendidik berfungsi sebagai seorang manajer. Manajer dalam arti memberikan solusi kepada anak ketika mereka melakukan satu kesalahan, bukan menghukum, bukan kemudian menjudge mereka itu setiap apa yang mereka lakukan itu salah. Tentunya anak ketika melakukan itu dia punya alasan. Apa yang mereka lakukan itu mungkin ada hal-hal yang membuat mereka itu bisa melakukan hal tersebut. Misalnya mungkin terlambat, kita harus bertanya dulu alasan terlambatnya itu kamu kenapa nak? Bisa saja bannya bocor atau dia kesiangannya kenapa nak? Bisa saja tadi malam tidurnya sampai subuh, baru baru tidur. Nah seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu alasannya, nanti ada di slide berikutnya. Jadi segitiga restitusi adalah yang pertama adalah di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu adalah proses pembelajaran untuk anak-anak kita. Nah, jadi kalimatnya seperti apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, ini ibaratnya kan kita tidak lalu menjudge anak salah, tapi kita kasih dulu dia semangat. Kemudian berbuat salah itu wajar. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang terakhir, tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang mungkin lebih membesarkan hati anak, walaupun kita dalam hati jengkel dengan apapun yang dilakukan anak, terutama untuk kasus-kasus berat ya Bapak Ibu ya. Tapi inilah tanggung jawab kita sebagai guru. Ada hal yang harus kita lakukan, bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini saya contohkan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, nak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kamu patut bangga karena berhasil melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Lalu yang keempat, kamu mempertahankannya karena menganggap itu penting bagimu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada anak. Ini proses yang ketiga di dalam segitiga restitusi tadi. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Contohnya tanyakan kepada anak yang melakukan pelanggaran. Nah, kamu masih ingat nggak? Dulu ibu pernah membuat satu keyakinan kelas bersama teman-teman dan sudah kita sepakati. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ketika kamu terlambat? Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama?
Yang ketiga, seperti apa gambaran ideal kelas menurut kamu? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Saya yakin kalau kita lebih legowo menanyakan anak-anak dalam segitiga restitusi seperti ini, saya yakin anak akan lebih plong Bapak Ibu, walaupun mereka melakukan satu kesalahan, tapi bisa mereka menemukan solusi apa yang harus mereka perbuat ketika mereka sudah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menjudge mereka, kita tidak memvonis mereka lalu memberikan hukuman atau membuat mereka memiliki rasa bersalah dengan kesalahan yang mereka lakukan. Karena wajar Bapak Ibu, anak ini kan dalam posisi yang mesti harus kita bimbing. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh yang pernah saya lakukan di kelas 12. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, ini di kelas D. Jadi bersama-sama mereka, kebetulan yang itu saya nggak punya videonya, jadi saya pakai foto aja. Saya punya foto tapi nggak punya video. Jadi di kelas yang berbeda ini. Oke. Nah, ini penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi murid kelas 10G. Nah. Nah, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar Nabil ketika kamu tidak mengerjakan tugas saya? Oke, Bapak Ibu, ini dua contoh. Yang pertama keyakinan kelas, yang kedua melakukan penyelesaian kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana di sini saya berusaha menerapkan sebagai posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai seorang manajer. Jadi dalam mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah, seorang guru hendaknya memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita sebagai guru harus mampu menjadi seorang among, yaitu manajer, dan yang terpenting kita harus bisa menghamba pada anak.
dengan memberikan pelayanan pendampingan secara maksimal. Jadi demikianlah hasil pemaparan diseminasi saya terkait budaya positif yang menurut saya perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita, dan mungkin ini bisa mengimbas ke Bapak Ibu semua, yang pada intinya tentu akan bisa menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Dina atas diseminasinya tentang pemahaman budaya positif. Kepada Bapak dan Ibu, dari paparan Bu Dina, ada yang ingin disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Berarti pemahaman dari Bu Dina tadi menyampaikan, Bapak dan Ibu sudah paham, dan insya Allah semua yang tadi Bu Dina sampaikan budaya positif bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Untuk kegiatan diseminasi pemahaman tentang budaya positif kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.